Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan lagi tentang kisah para datu, yang mana khusus kali ini tentang cerita Datu Karipis Rantau. Nah, Kampung Muning Tatakan karena tanahnya yang subur pada masa dahulu merupakan kampung lumbung padi Kesultanan Banjar. Selain itu, penduduk kampung tersebut meski banyak di antara penduduknya memiliki ilmu yang tinggi, jagoan, dan para panglima, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, berbudi, berakhlak, ramah tamah, suka membantu sesama dan menolong orang lain. Karena itulah kampung tersebut menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Maksudnya meskipun mereka punya kelebihan, tetapi hal pentingnya adalah mereka tetap rendah hati. Ini yang penting, teman-teman. Tersebutlah di satu negeri yang bernama Negeri Alai terdapat seorang jagoan yang tidak ada tolak bandingnya di negeri tersebut. Namun amat disayangkan, sang jagoan tersebut yang bernama Kupang Ranggasan amat angkuh atau sombong dan selalu mencari musuh untuk diajak beradu ketangkasan dan kesaktian. Penduduk negeri Alai tidak satupun yang berani menghadapinya. Di satu hari ketika Kupang Ranggasan di jalanan tengah mencari musuh, ia bertemu dengan orang tua. Orang tua tersebut menceritakan sambil memanas-manasi Kupang Ranggasan bahwa memang di negeri Alai Kupang Ranggasan tidak mempunyai tandingan, orang tadi maksudnya. Namun ada satu negeri yang penduduknya sebagian besar adalah mereka yang berilmu tinggi, namun mereka tidak angkuh dan tidak sombong. Negeri itu adalah negeri Muning Tatakan. Orang tua tersebut menyindir Kupang Ranggasan bahwa kalau punya ilmu sedikit tak ada gunanya pergi ke Muning Tatakan. Dipanas-panasin nih teman-teman ya. Dan kalau memang punya nyali, jangan hanya berkuar-kuar di sini saja. Memang di tempat ini tidak ada lawan yang sepadan dengan beliau tadi. Tapi kalau memang mau mencoba ilmu dan kesaktian, maka cobalah pergilah ke Muning Tatakan. Demi mendengar kabar dan sindiran orang tua tersebut, Kupang Ranggasan merasa tersinggung dan tertantang serta bertekad untuk mendatangi negeri yang bernama Muning Tatakan dan ingin mengadu keperkasaan dengan para jagoan dari Muning Tatakan. Berhari-hari menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk mendatangi negeri Muning Tatakan tersebut, akhirnya Kupang Ranggasan tiba di satu negeri yang tidak dikenalnya sebelumnya. Di negeri yang tidak dikenalnya ini, Kupang Ranggasan bertemu dengan seseorang yang berpakaian dengan sangat bersahaja, seorang yang berumur setengah baya dan sangat lugu. Tidak tergambar ciri seorang yang perkasa. Dengan angkuhnya Kupang Ranggasan bertanya kepada orang tersebut, "Wahai anak muda, apakah nama kampung ini?" tanya Kupang Ranggasan dengan nada tinggi dan angkuh. "Apakah maksud Tuan menanyakan nama kampung ini?" Orang tersebut balik bertanya kepada Kupang Ranggasan. Selanjutnya orang itu mengatakan, "Memang kampung ini adalah negeri Muning Tatakan. Ada apa gerangan atau Tuan menanyakan tentang kampung ini? Ada yang Tuan cari atau ada yang bisa kami bantu?" Dengan angkuhnya Kupang Ranggasan menerangkan jati dirinya bahwa dirinya adalah jagoan dari negeri Alai, dan di negeri Alai ini ia tidak mempunyai lawan tanding yang sepadan, dan ia datang ke Muning Tatakan adalah untuk menantang jagoan yang ada di Muning Tatakan. Dijawablah oleh orang tersebut bahwa di negeri Muning Tatakan itu tidak ada jagoan, dan bahwa semua orang di sini adalah lemah, fakir, buta, tuli, tidak merasa mampu berkuasa, lagi bisu, dan penduduk Muning Tatakan berkeyakinan bahwa yang paling hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mendengar keterangan tersebut, Kupang Ranggasan menjadi marah besar. Melihat keadaan Kupang Ranggasan seperti itu, orang itu memberi tambahan penjelasan bahwa yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan semua yang selainnya adalah dusta. Kupang Ranggasan tidak mengerti maksud dan tujuan perkataan orang tersebut dan membuatnya marah yang menjadi-jadi, dan ia menganggap bahwa orang yang ditanyakan itu menghinanya. Kemudian dengan kasarnya Kupang Ranggasan berkata, "Wahai anak muda, ketahuilah aku ini jagoan dari negeri Alai." Kemudian, "Dusta," kata orang yang berbicara dengannya. "Wahai anak muda, berani sekali kamu mengatakan seperti itu," bentak oleh Kupang Ranggasan. Kemudian Kupang Ranggasan berkata, "Aku ini jagoan di negeri Alai yang tidak ada tandingannya." "Dusta," kata
Orang tadi membalas lagi, yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demi mendengar jawaban yang sama dari orang yang ditanya tersebut, Kupang Ranggasan berkata dengan penuh kemarahan, "Rasakan hukuman yang kuberikan padamu," kata Kupang Ranggasan. "Dengan izin Allah," kata orang tadi membalas. Dengan melompat, Kupang Ranggasan mendekati orang tersebut dan berusaha untuk menangkap dan mengangkatnya serta ingin membantingnya. Namun ternyata Kupang Ranggasan tidak dapat mengangkat tubuh orang itu, padahal tubuhnya kecil dari tubuh Kupang Ranggasan. Merasa tidak dapat mengangkat tubuh yang lebih kecil dari dirinya, Kupang Ranggasan mengumpulkan segenap kekuatannya untuk mengangkat orang itu. Namun apa yang terjadi? Bukan tubuh orang tersebut yang terangkat, tapi malah tubuh Kupang Ranggasan sendiri yang terbenam ke dalam tanah yang makin lama semakin dalam, maksudnya terhimpit ke dalam bumi. Melihat keadaan itu, orang tersebut menasihati sambil menyampaikan dakwah Islam kepada Kupang Ranggasan. "Sekarang semoga kamu paham bahwa semua yang manusia tidak ada yang hebat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tidak berdaya dan lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ampunilah aku," kata Kupang Ranggasan tadi sambil meminta dikasihani. "Aku tidak dapat mengampuni siapapun, yang dapat mengampuni hanyalah Allah," kata orang tadi. "Inilah hukuman bagi orang yang angkuh dan sombong, dan hendaknya kamu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepadaku," kata dia lagi. Merasa keadaannya seperti itu, Kupang Ranggasan mulai menyadari kesalahan dirinya. Dalam keadaan seperti itu, ia memohon diajarkan untuk melepaskan dirinya. "Maukah kamu berjanji, wahai Kupang Ranggasan?" kata orang itu. "Saya mau berjanji asal saya selamat dari jepitan bumi ini," janji Kupang Ranggasan. "Yang dapat menyelamatkan kamu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan kamu harus bertobat, yang artinya kamu tidak boleh mengulangi kesalahan yang telah kamu lakukan," kata orang itu. "Ulurkan tanganmu dan ikuti perkataan saya," lanjutan oleh ajakan orang tadi. Kemudian membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan perlahan-lahan Kupang Ranggasan mengikuti ucapan syahadah tersebut. Dengan demikian Kupang Ranggasan telah menjadi muslim. Itulah sedikit dari kisah kedikjayaan Datu Karipis, salah seorang murid Datu Suban. Setelah itu Kupang Ranggasan pulang ke negeri Alai setelah menjadi muslim dan dengan membawa perubahan yang sangat besar pada dirinya. Masya Allah, itulah tadi cerita ya, Datu Kupang Ranggasan bertemu dengan Datu Karipis rantau. Nah, semoga ada hikmah dari cerita ini teman-teman ya. Yang perlu kita ambil adalah pelajaran dari cerita beliau. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kehidupan kita di dunia ini dan agar membawa manfaat untuk kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.